Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya mudah-mudahan panjenengan yang di rumah bisa mengambil keberkahan dari acara pada malam hari ini. Dan bagi orang yang bertanya tadi, ini saya akan menanggapi ya. Siapkan aja kupingnya. Kalau sekiranya panas kupingnya, mohon didekatkan dengan kipas atau didekatkan dengan kulkas biar gak panas. Tadi ada yang bertanya begini, saya nggak tahu tadi siapa, Ridwan ya. Ini memang orang ini sering tanya kayak gitu. Tapi saya akan sampaikan, siapa sih orang yang paling hina di sisi Allah selain orang yang menghinakan dzurriyyah Nabi? Ya betul. Dan tidak ada satupun umat Muslim di seluruh dunia yang berani menghinakan dzurriyyah Kanjeng Nabi. Pertanyaannya, dzurriyyah yang manakah yang harus kita hormati? Kan begitu? Betul tidak? Lawan jangan. Kanjeng Nabi Muhammad SAW menyampaikan dalam hadisnya, beliau mengatakan, laisa minna lam yujilla kabirona wa yarham saghirona. Hadis ini bukan hanya untuk dzurriyyah Nabi, bagi siapa saja, kata Nabi, bukan golongan umatku ketika seseorang tersebut tidak bisa menghargai orang yang besar dan menyayangi orang yang kecil. Kira-kira kalimat matan hadis kabirona wa saghirona itu khusus buat dzurriyyah Nabi apa tidak? Umum, universal. Jangan anggap bahwa kita yang menyampaikan edukasi seperti ini adalah orang-orang pembenci dzurriyyah Nabi, tidak. Nyata kita sampaikan tadi di dalam berjanji, nasabun tahsibul ula bihula. Nasabnya baginda Rasul itu diibaratkan seperti permata, bintang yang gemerlap. Maka kita harus hati-hati, kita harus memahami tekstual hadis tersebut. Jangan sampai kita mengagungkan dzurriyyah Nabi, orang lain dihinakan. Na'udzubillahi min dzalik. Pakai takbir gak? Begini saudara ya, ini orang-orang ini banyak yang, kalau menurut saya ini betul kata Ustaz Abdul Mujib, virusnya ini sudah merayap. Saya tidak setuju ketika hanya disandarkan bahwa kita harus hormat menghargai daripada dzurriyyah Nabi saja semuanya. Wong Kanjeng Nabi itu dimuliakan oleh Allah juga, dan yang menjadikan kemuliaan Kanjeng Nabi Muhammad bukan melihat dari dzurriyyahnya saja. Ingat, kullu nasabin wa sababin munqatu yaumal qiyamah illa nasabi wa sababi. Nasab akan terputus. Begitu juga kemuliaan yang sampai kepada Nabi dengan sebab ilmu juga akan terputus, kecuali beliau-beliau yang menjadi penerus daripada jejak baginda Rasulullah sallallahu alaihi sallu ala Nabi Muhammad. Sudah didengar belum yang bertanya tadi? Nah betul, giliran ulama Nusantara diceleng-celengkan, kamu diam saja. Bahkan ada orang yang mengatakan orang lokal ini seperti celengan semar, hidungnya mampat. Ini kalau kita lihat dalam hadis Nabi, ada dalam satu hadis lagi, hasibamri'in minasyarri ayyuhqira'ahu akhahul muslim. Untuk mengetahui orang tersebut adalah orang yang jahat, orang itu orang yang zalim, cukup ketika kita mengetahui bahwa dia seringkali menghinakan sesama saudara muslim. Ini ada orang petang-peteng bocil menghina ulama kita, membabi-babikan ulama kita, celeng. Dianya sendiri adalah babi kalau saya katakan begitu. Terus kemudian ada juga yang sampai menggambarkan orang lokal itu produknya produk gagal produk, bahasanya begitu. Maka kata Kanjeng Nabi, hasibamri'im minasyarri ayyuhqira akhahul muslim. Cukup kita akan mengetahui bahwa dia adalah orang zalim, dia orang jahat, dan bukan ulama akhirat ketika dia menghinakan saudara sesama muslimnya. Ya apa sih, betul tidak? Lawan jangan. Harusnya anda ini sebagai orang bangsa Indonesia bisa mempertahankan marwah ulama-ulama kita. Saya sering katakan, tidak ada ulama yang punya gelar Sayyidul Ulama Il Hijaz kecuali ulama kita, Syekh Nawawi. Tidak ada ulama yang menyandang predikat Hadratus Syekh kecuali Abu Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Tidak ada ulama yang punya gelar Musnidul Alam, Musnidul Dunya kecuali ulama kita Syekh Yasin Ahmad Al-Fadani. Gak dimiliki. Sekalipun itu Habib Umar bin Hafid dari Yaman, dari Tarim, ya Tarim, ya Tarim. Ngambil sanad hadisnya dari siapa? Ulama kita, ulama Nusantara. Jadinya
Banyak. Dulu itu ada cerita begini, Gus. Di zaman dulu ada seorang habaib, dia bertemu dengan salah satu ulama yang soleh. Ulama soleh ini dia tidak pernah membanggakan dirinya sebagai dzurriyyah Rasul. Kemudian bertemulah dengan para habaib yang ada di Yaman. Setelah itu ditanya, apakah kamu itu pantas berkumpul dengan kami sebagai dzurriyyah Rasul? Ya, akhirnya orang ulama ini, ya kalau saya ini walaupun bukan dzurriyyah Nabi, saya yakin saya diakui oleh Kanjeng Nabi. Begitu. Nah, si para habaib ini dia menafikan apa yang disampaikan oleh orang soleh tersebut, orang ulama. Kamu itu komentar, padahal dia orang soleh ini adalah sayyid, Gus. Sayyid malahan. Akhirnya setelah terjadi perdebatan, kata beliau, monggo kita ziarah ke makbarahnya baginda Rasul. Diajak ziarah tuh. Dia satu orang alim ulama ini ziarah, diikuti oleh para habaib dari kaum Ba'alawi. Setelah itu, setelah ziarah ke makam Kanjeng Nabi, malamnya si para habaib ini tersebut didatangi oleh Rasulullah. Diseneni, Gus. Goblok kan, dua bual kan gitu, Gus. Diseneni. Kamu ngerti? Ini kan Kanjeng Nabi ya. Diomongin sama Kanjeng Nabi, kamu ngerti? Yang akan tersambung dengan saya itu bukan hanya sekedar dari zatnya saja, bukan dari nasabnya saja. Oke, orang alim ini dia bukan dzurriyyahku, tapi dia punya sebab yang menjadikan dia sampai kepadaku. Maka keabsahan karena dia sudah mengikuti jejakku, kata Nabi. Sementara kalian tidak mengikuti jejak saya, maka yang akan lebih dekat sandarannya, intisabnya adalah orang soleh tersebut. Kisinan, Gus, izin deh. Makanya ada mulia karena nasab, ada mulia karena sabab. Kita bukan dzurriyyah Rasul, walau alam, tapi kita kan. Tapi kita jangan minder. Kita punya sebab yang akan menjadikan intisab kita kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Paham? Betul tidak? Makanya hati-hati. Ini siapa? Ridwan, ya, namamu ini mengambil dari malaikat Ridwan. Mudah-mudahan kau menjadi penghuni surga yang sejati, ya. Tapi satu catatan kata yang disampaikan Kanjeng Nabi tadi, dalam perihal memuliakan, menghargai itu bukan hanya untuk dzurriyyah Nabi saja. Justru Kanjeng Nabi itu juga enggan. Saya tadi malam cerita kenapa pentingnya menceritakan orang Badui. Artinya ini gambaran ibrah. Sosok Kanjeng Nabi yang begitu mulianya sebagai uswah tauladan kita dicium kakinya oleh seorang Badui. Arab Badui gak mau. Berbeda dengan kita. Ada oknum yang sampai keringatnya oknum Habib tersebut dijual 200 juta, ada, Gus. Itu mengalahkan daripada sesuatu yang ada pada diri Kanjeng Nabi, dilelang. Jadi dia berkeringat, dibersihin sama tisu. Tisu yang membekas di keringat itu dihargakan 200 juta. Coba, ini ajarannya siapa? Kalau begitu gak sesuai, berarti laisa minna malam yujilla kabirona wa yarham sogirona. Berarti itu ayatnya. Sekalipun dia dzurriyyahku, kata Nabi, dia bukan umatku, bukan golonganku. Kalau modelnya seperti itu. Naudzubillahi min dzalik. Cukup kita sebagai orang Nusantara bisa memahami dari situ. Hasibam ri'im minasyarri. Ketika kita ingin mengetahui bahwa ini adalah orang yang zalim, orang yang jahat, berarti ayuh qira'ahu akhahul muslim. Dia seringkali menghinakan sesama muslim. Terima kasih, Gus, ya. Saya menanggapi aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.